akan terdapat gram-gram seperti pada magnet baut pembuangan. Ini merupakan gram-gram. Karena itu dianjurkan untuk melakukan penggantian per 40.000 km. Toyota Hiace diesel kilometer 48.000. Oke, saya akan melakukan servis 40.000 km pada mobil ini. Dalamnya sangat luas. Ini model tahun 2019. Yang mana mobil ini mulai launching 2019 akhir. Oke, saksikan videonya. Mobil ini memiliki 6 speed, yaitu 1 ke depan, 2 ke belakang seperti biasa. Tapi yang membedakan hanya pada reverse atau mundur. Jadi biasanya reverse ke sini kalau 5 speed. Jadi kalau mobil ini dia ke kiri terus ke depan. Jadi di sini ada tuas untuk memasukkan gigi mundurnya, jadi ditekan baru disampingkan. Oke. Ini udah kayak bus. Dan yang di depan itu penampakan generasi sebelumnya. Jadi moncongnya tidak sepanjang generasi yang ini. Ini bagian bawahnya buat transmisi. Sedangkan untuk penggantian oli itu kita buka koper ini, koper plastik. Pada propeller subnya itu memiliki 3 buah sambungan. Karena mobil ini cukup panjang. Ini pembuangan AC kanan dan kiri. Ini menggunakan stabilizer link. Oke, saksikan videonya. Jadi pada servis 40.000 ini saya akan melakukan penggantian semua oli, yaitu oli mesin, oli transmisi, dan oli gardan. Oke, saksikan videonya dan saya akan melakukan atau menunjukkan bagaimana pengisian oli transmisi dan oli gardan yang benar. Halo.
teman-teman, setelah cover ini dibuka, kita bisa melihat drive bell atau penggerak sabuk penggeraknya, dan ini adalah untuk pembuangan oli. Berada di sini. Oke teman-teman, selagi membuang oli, maka saya akan melakukan penyetelan angin ban. Oke, olinya sudah menetes. Jadi hal yang perlu diganti itu adalah gasket. Ini gasket oil drum-nya. Kita ganti dengan yang baru. Dan sekarang saya akan melakukan pengurasan pada oli transmisi, yaitu manual transmisi pada baut dua buah ini. Satu, yang ini untuk pengisian, dan juga oli diferensial atau oli gardan. Ini pembuangan, dan yang di atasnya adalah pengisian. Pada dasarnya untuk pengisian dan pengecekan oli transmisi dan gardan pada semua mobil itu sama. Oke, saksikan videonya dan bagaimana pengisian oli yang benar. Langkah pertama saya akan membuang olinya, yaitu membuka baut yang berukuran 24 mm. Pada baut pengisian itu ada tulisan baca owner manual sebelum melakukan pengisian.
Oke, sekarang sudah full, maka saya akan melakukan sudah komplit oli yang terkuras, saya akan melakukan pengisian. Oke teman-teman, sekarang olinya udah menetes dari baut pengisian. Itu menandakan kalau olinya sudah cukup. Jadi jangan berlebihan dalam pengisian karena akan menyebabkan kebocoran pada transmisi ataupun diferensial atau gardan. Jadi kalau olinya udah menetes dari baut pengisian, baik transmisi maupun diferensial, berarti olinya sudah cukup. Jadi kencangkanlah, jangan terlalu kencang, yaitu sesuai dengan spesifikasi kekencangan baut tersebut. Karena kalau berlebihan maka dia akan pecah karena bahannya terbuat dari aluminium. Mengapa perlu dilakukan penggantian? Karena walaupun olinya masih kuning bersih, tetapi karena adanya gesekan pada diferensial maupun transmisi dan diferensial, maka akan terdapat gram-gram seperti pada magnet baut pembuangan. Ini merupakan gram-gram. Karena itu dianjurkan untuk melakukan penggantian per 40.000 km. Ini adalah gram atau kotorannya. Oke. Ini setelah dibersihkan ada magnet di ujung ini. Jadi gram itu akan lengkap ke magnet ini. Jadi untuk pengisian itu sama saja dengan oli transmisi sampai olinya keluar dari baut ini. Terus kalau olinya netes keluar, itu menandakan olinya sudah cukup.
atau kalau untuk melakukan pengecekan cukup dengan membuka baut pengisian. Setelah itu kita masukkan jari kita yang muat ke lubang ini, kita cek dengan jari. Apabila tersentuh oleh jari berarti kuantitas dari oli itu sudah cukup. Jadi sekarang udah nggak netes lagi, maka saya akan menutupnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang perbaikan mobil Toyota Hiace 40.000 km, yang mana selain melakukan penggantian oli mesin dan filternya, transmisi, oli transmisi dan oli diferensial, saya juga melakukan penggantian pada AC filter dan air filter, yang mana kedua filter ini berperan sangatlah penting, yaitu untuk mencegah debu masuk ke evaporator pada AC filter dan juga untuk mencegah debu masuk ke throttle body, intake manifold dan ruang bakar untuk air filter. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe videonya, dan saksikan video-video saya sebelumnya. Mungkin ada video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.